Ivana Tasako Bamdaktirano Ibu. Banyak orang usia 60-70 tahun tiba-tiba terkena stroke. Jantungnya melemah atau ginjalnya rusak bukan karena umur, tapi karena kesalahan kecil yang diabaikan setiap hari. Kesalahan yang tidak terasa, tidak menimbulkan sakit, tapi perlahan menggerogoti tubuh kita dari dalam, seperti api kecil yang membakar rumah saat kita sedang tidur. Saya, Dr. Uti, selama 15 tahun menangani pasien lansia di desa dan kota, telah menyaksikan hal ini berulang kali. Pasien yang tampaknya baik-baik saja tiba-tiba tumbang. Saya kira saya sehat. Dok, saya cuma duduk santai di rumah kok. Saya masih makan normal. Tapi ternyata, tanpa disadari, mereka melakukan 7 kesalahan yang merusak tekanan darah secara diam-diam. Dan yang lebih menyedihkan, semua itu bisa dicegah jika saja mereka tahu lebih awal. Hari kini saya ingin membagikan 7 kesalahan tekanan darah paling berbahaya bagi lansia dan bagaimana cara memperbaikinya mulai sekarang juga. Jangan tunggu serangan datang. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan terakhir. Dengarkan baik-baik, karena mungkin inilah pesan yang bisa menyelamatkan hidup Bapak dan Ibu. Bahaya tekanan darah tinggi yang tak terasa. N2, kesalahan awal yang fatal. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya, Dr. Udi, ingin mengajak Bapak dan Ibu sejenak merenung. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa sehat? Tidak ada keluhan apapun, tapi tiba-tiba mendengar kabar tetangga seusia kita terserang stroke saat pagi hari, atau terkena serangan jantung setelah hanya duduk di kursi santai. Inilah yang sering saya lihat selama lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia di desa dan kota. Penyebabnya seringkali sama tekanan darah tinggi yang tak disadari. Pembunuh diam-diam, tekanan darah tinggi disebut silent killer, bukan tanpa alasan. Ia tidak menimbulkan rasa sakit, tidak membuat pusing, tidak membuat sesak secara langsung. Tapi justru karena itulah ia berbahaya, karena diam-diam merusak organ tubuh dari dalam. Mulai dari pembuluh darah, jantung, ginjal, hingga otak, dan seringkali baru terdeteksi saat sudah terjadi hal berat stroke, gagal jantung, atau gagal ginjal. Namun, yang lebih mengejutkan, banyak pasien sebenarnya sudah berusaha menjaga kesehatan. Mereka ke puskesmas, mereka minum obat, tapi tanpa sadar, mereka melakukan kesalahan kecil sehari-hari yang dampaknya besar. Mari kita mulai dengan 2 kesalahan pertama yang paling sering saya temui. Kesalahan Negersono, tidak minum obat tekanan darah dengan benar. Obat hipertensi adalah penjaga diam-diam yang membantu meringankan kerja jantung dan menstabilkan pembuluh darah. Tapi, obat hanya bekerja jika diminum dengan konsisten dan cara yang tepat. Banyak lansia yang lupa minum obat, berhenti sendiri karena merasa sudah sehat, memotong dosis agar hemat atau karena takut efek samping. Minum tidak teratur, kadang pagi, kadang siang. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Darmin, 68 tahun. Beliau merasa segar bugar, jadi menghentikan obatnya selama 2 minggu. Yang terjadi pagi-pagi, beliau pingsan saat menyapu halaman. Setelah dibawa ke rumah sakit, ditemukan tekanan darahnya melonjak drastis. Ini bukan soal sekadar angka. Ini soal tekanan yang terus menekan pembuluh darah di otak, jantung, dan ginjal. Kalau obat tidak diminum dengan benar, tekanan darah bisa melonjak tanpa terasa dan tahu-tahu serangan itu datang. Solusi sederhana Durin. Gunakan baik kotak obat harian, pasang alarm pengingat di HP. Jangan pernah berhenti atau mengganti dosis tanpa izin dokter. Bila ada efek samping, langsung konsultasikan, jangan diam. Ingat, obat tidak membuat kita merasa segar, tapi ia bekerja di balik layar, menyelamatkan kita dari bencana yang tidak terlihat. Kesalahan nomor 2, mengabaikan garam tersembunyi. Banyak bapak dan ibu bilang ke saya, Dok, saya tidak pakai garam kok di masakan, tapi tekanan darah tetap tinggi. Setelah ditelusuri, ternyata setiap hari makan mie instan, Surian one-on-one, roti kemasan inoan, suri tetpate sama sansumon, bakso dan sosis beku, nikerupu, damwern, kaldu bubuk, saus tomat atau kecap. Semua makanan ini mengandung garam tersembunyi dalam jumlah sangat tinggi.
Garam membuat tubuh menahan cairan. Cairan berlebih ini meningkatkan volume darah yang kemudian menekan dinding pembuluh darah, membuat jantung harus bekerja lebih keras, efeknya tekanan darah naik tanpa kita sadari. Dari semakin tua usia kita, fungsi ginjal menurun, sehingga tubuh makin sulit membuang kelebihan garam. Solusi sederhana. Baca label kemasan, pilih produk low sodium di bawah 140 mg serving. Bilas sayur kaleng sebelum dimasak. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jeruk nipis, merica, atau kemangi. Kurangi konsumsi makanan instan dan olahan. Rasa memang akan terasa hambar di awal, tapi dalam 2 minggu saja, lidah akan mulai menyesuaikan. Dan makanan sehat pun bisa terasa nikmat tanpa risiko tersembunyi. Bapak dan Ibu, 2 kebiasaan kecil ini, tidak minum obat dengan benar dan makan garam tersembunyi, adalah 2 penyebab utama. Mengapa tekanan darah banyak lansia tidak terkontrol, meskipun mereka merasa sudah berusaha menjaga diri. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dicegah. Dengan sedikit kesadaran dan konsistensi, Bapak dan Ibu bisa menjaga jantung tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap mandiri hingga usia lanjut. Di bagian selanjutnya, saya akan membahas kesalahan ketiga yang tak kalah penting, kesalahan yang membuat kita terlambat menyadari bahwa tubuh sedang memberi sinyal bahaya. Kesalahan yang sering dianggap sepele, tapi diam-diam mengancam. Assalamualaikum kembali, Bapak dan Ibu. Setelah kita bahas 2 kesalahan awal di bagian sebelumnya, kini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyadari satu hal penting. Tekanan darah bukan sesuatu yang bisa dirasakan, tapi bisa diam-diam merusak dari dalam. Inilah yang membuat kesalahan ketiga ini sangat berbahaya, meskipun terlihat sepele. Kesalahan ketiga tidak mengukur tekanan darah secara rutin. Banyak lansia hanya mengandalkan pengukuran tekanan darah saat kontrol ke puskesmas atau saat ada pemeriksaan massal. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, tekanan darah bisa berubah-ubah sepanjang hari. Ia naik saat kita stres, turun saat istirahat, bisa tinggi di pagi hari dan normal di sore hari. Satu kali pemeriksaan di klinik tidak cukup memberi gambaran kondisi sesungguhnya. Saya pernah menangani Bu Yati, 6 tahun. Beliau rajin ke posyandu setiap bulan dan hasil tensi selalu normal. Tapi suatu pagi beliau merasa pusing, lalu jatuh di kamar mandi. Ternyata, selama 3 bulan terakhir, tekanan darahnya naik setiap pagi, tapi tidak terdeteksi karena tidak pernah diperiksa di rumah. Mengukur sendiri di rumah langkah kecil. Dampak besar Bapak dan Ibu tidak perlu alat canggih. Sekarang banyak alat tensi digital yang mudah digunakan dengan layar besar dan hasil cepat. Yang penting adalah konsistensi dan teknik yang benar. Tips mengukur tekanan darah di rumah: ukur di waktu yang sama setiap hari pagi atau sore. Duduk tenang selama 5 menit sebelum mengukur. Kaki menyentuh lantai, tidak menyilangkan. Lengan diletakkan di meja sejajar dengan jantung. Jangan bicara saat pengukuran berlangsung. Setelah itu, catat hasilnya di buku atau aplikasi HP. Setiap kali kontrol ke dokter, bawa catatan tersebut. Ini sangat membantu dokter menilai apakah obat perlu disesuaikan. Mengapa ini penting? Jika tensi tiba-tiba naik setiap malam, bisa jadi karena efek obat habis terlalu cepat. Jika tensi selalu tinggi di pagi hari, mungkin perlu penyesuaian waktu minum obat. Jika tensi tinggi setelah minum kopi atau makan asin, kita bisa tahu makanan mana yang perlu dihindari. Dengan rutin mencatat, kita tidak lagi menebak-nebak. Kita memiliki data nyata dan bisa bertindak lebih cepat sebelum terjadi sesuatu yang berbahaya. Takut periksa, justru harus lebih berani. Saya tahu, sebagian orang takut melihat angka tinggi, tapi membiarkan diri tidak tahu bukan solusi. Itu hanya memberi kesempatan, masalah tumbuh diam-diam. Saya selalu bilang ke pasien saya, mengetahui tekanan darah itu seperti bercermin. Mungkin tidak selalu menyenangkan, tapi itu cara kita merawat diri. Jangan biarkan tekanan darah menjadi teka-teki. Mulai ukur hari ini, catat, pantau. Lakukan dengan penuh kasih untuk diri sendiri. Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang kita rasakan, tapi juga apa yang tidak kita sadari. Di bagian berikutnya, kita akan membahas 2 kesalahan yang sangat umum: stres dan kurang gerak, 2 musuh besar jantung yang sering luput dari perhatian, tapi sangat bisa kita atasi.
Dua musuh besar tekanan darah, stres, dan kurang gerak. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Banyak orang berpikir tekanan darah hanya dipengaruhi oleh makanan atau obat. Padahal, ada dua musuh yang lebih diam-diam, tapi efeknya luar biasa terhadap jantung kita. Stres yang tidak terkelola dan tubuh yang jarang digerakkan. Kedua hal ini saya temui hampir setiap hari pada pasien lansia. Mari kita bahas satu persatu agar kita bisa mengambil kembali kendali atas tubuh kita. Kesalahan nomor 4, membiarkan stres mengendap di dalam tubuh Bapak dan Ibu pasti tahu rasa ini. Dada terasa berat saat bangun tidur. Pundak tegang tanpa sebab. Sulit tidur meskipun badan lelah. Dan perasaan serius yang tidak tahu dari mana datangnya. Semua itu adalah bentuk stres tersembunyi dan sayangnya, stres adalah pemicu besar tekanan darah tinggi. Saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon seperti adrenalin dan kortisol. Hormon ini menyebabkan pembuluh darah menyempit, jantung berdetak lebih cepat, dan tekanan darah melonjak. Itu baik untuk keadaan darurat. Tapi kalau terus terjadi setiap hari seperti air yang menetes ke batu, ia perlahan merusak dari dalam. Saya pernah merawat seorang kakek, Pak Sofian, 71 tahun. Beliau tidak punya riwayat hipertensi berat, tapi tekanan darahnya selalu tinggi di malam hari. Setelah saya tanya, ternyata beliau sering menyimpan semua beban pikiran sendiri, khawatir anak belum menikah. Cucu sulit sekolah, bahkan hal-hal kecil seperti tagihan listrik. Cara mengelola stres untuk menurunkan tekanan darah. Menangani stres bukan berarti harus pergi ke spa atau berlibur jauh. Ada cara sederhana dan efektif. Tarik napas dalam selama 5 menit, pagi dan malam. Duduk di halaman rumah, melihat pohon, mendengar burung. Tulis perasaan di kertas atau buku harian. Berdoa atau zikir perlahan, sambil menenangkan hati. Bercerita kepada orang terdekat. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk meringankan beban. Saya sering menyarankan pasien untuk membuat ritual tenang setiap hari. Walau hanya 10 menit, karena ketenangan batin adalah pupuk untuk kesehatan jantung. Kesalahan mirror, kurang gerak. Terlalu banyak duduk lansia sering berpikir bahwa istirahat berarti duduk diam seharian. Tapi kenyataannya, terlalu banyak duduk adalah racun bagi tekanan darah. Ketika kita tidak bergerak, one of the things when the hormones. Pembuluh darah jadi kaku. Darah flapping air firm, dibiarkan lambat. Dan akhirnya, tekanan meningkat diam-diam. Saya masih ingat Buruk Mini, 69 tahun, yang suka menonton sinetron dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Beliau hanya berdiri kalau mau ke dapur. Beliau bilang ke saya, "Dok, saya kan istirahat, tapi setelah saya ajak jalan ringan setiap pagi, tekanan darahnya turun 15 poin dalam 3 minggu. Aktivitas ringan yang cocok untuk lansia. Tidak perlu olahraga berat, cukup gerakan ringan tapi rutin, seperti jalan kaki keliling rumah atau halaman 15 menit pagi hari. Peregangan tangan dan kaki saat bangun tidur. Naik turun tangga perlahan jika memungkinkan. Senam kursi di ruang tamu sambil menonton TV. Berkebun, menyapu halaman, atau merawat tanaman. Yang penting adalah tidak duduk diam lebih dari 1 jam tanpa bergerak. Setiap 30-60 menit, berdiri, berjalan ke dapur, angkat tangan ke atas, putar bahu, atau sekadar jalan di tempat. Setiap langkah kecil itu memberi pesan pada jantung. Saya masih hidup, saya masih bergerak, saya ingin tetap kuat. Konsistensi lebih penting dari intensitas Bapak dan Ibu, tidak perlu jadi atlet. Tapi tubuh ini, kalau dipakai sedikit demi sedikit, akan menjadi lebih lentur. Aliran darah lebih lancar, dan tekanan darah lebih stabil. Saya selalu bilang, bergerak setiap hari lebih baik daripada olahraga keras, tapi seminggu sekali. Stres dan kemalasan fisik adalah dua lawan yang sering menyamar sebagai kebiasaan biasa. Tapi jika tidak diatasi, keduanya akan mempercepat keausan pada jantung, pembuluh darah, dan otak kita. Mulailah dari satu hal, entah itu tarik napas 5 menit di pagi hari, atau jalan keliling rumah setiap sore. Itu cukup untuk memberi pesan ke tubuh. Share ini, masyarakat diriku sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas 2 zat yang sering dikonsumsi setiap hari, tapi bisa membuat tekanan darah tidak stabil
tanpa kita sadari kafein dan alkohol. Dua zat yang tampak sepele, tapi diam-diam mengganggu jantung. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Setelah membahas pentingnya mengelola stres dan bergerak aktif setiap hari, sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menengok dua hal yang mungkin sering kita nikmati, secangkir kopi hangat di pagi hari, dan segelas minuman ringan atau anggur di malam hari. Banyak dari kita menganggap ini sebagai kebiasaan kecil untuk kenyamanan. Tapi kenyataannya, jika dikonsumsi berlebihan, dua zat ini bisa diam-diam menaikkan tekanan darah, mengganggu efektivitas obat, dan memicu masalah jantung. Kesalahan nomor 6, mengonsumsi terlalu banyak kafein dan alkohol. Mari kita mulai dengan kafein. Kafein ditemukan dalam kopi, certifornum, teh hitam, minuman bersoda, minuman energi, coklat, sesernicu Watson. Kafein adalah stimulan, yang artinya ia merangsang sistem saraf, mempercepat detak jantung, dan menyempitkan pembuluh darah. Efeknya tekanan darah bisa naik tajam dalam waktu singkat, terutama jika diminum dalam jumlah besar atau saat tubuh sedang stres. Saya pernah merawat Pak Rahmat, 65 tahun, yang mengeluh sering jantungnya berdebar tanpa sebab. Ternyata, beliau setiap pagi minum 3 cangkir kopi hitam pekat dan sore harinya masih minum teh manis panas. Setelah mengurangi separuh jumlahnya dan mengganti sebagian dengan teh herbal, keluhannya hilang total dalam 2 minggu. Bagaimana kafein mengganggu tubuh lansia lebih sensitif terhadap kafein? Efek kafein bertahan lebih lama di tubuh karena metabolisme melambat. Dapat mengganggu tidur dan kurang tidur bisa menaikkan tekanan darah keesokan harinya. Bisa menutupi gejala kecemasan, membuat kita sulit mendeteksi stres. Solusinya, sehari churn. Cukup 1 cangkir kecil kopi per hari, pagi hari saja. Gunakan alternatif seperti teh herbal kamomil, jahe, serai. Coba air lemon hangat di pagi hari untuk menggantikan rutinitas kopi bangun tidur. Bagaimana dengan alkohol? Banyak lansia berpikir bahwa segelas kecil anggur atau arak bisa membantu tidur. Tapi dalam kenyataannya, alkohol memiliki banyak efek samping tersembunyi. Meningkatkan tekanan darah jika dikonsumsi sering, mengganggu kualitas tidur walau membuat ngantuk di awal, tapi tidur jadi tidak nyenyak. Menghambat kerja obat hipertensi, memperburuk dehidrasi dan memperberat kerja ginjal. Bisa menyebabkan pusing, jantung berdebar, hingga kebingungan jika dicampur obat. Dan jangan lupa, tubuh lansia memproses alkohol lebih lambat, sehingga efeknya bertahan lebih lama dan lebih kuat. Alternatif sehat dan menenangkan, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati waktu santai tanpa harus mengandalkan kopi atau alkohol. Berikut beberapa pilihan yang lebih aman untuk jantung. Teh jahe hangat di malam hari. Teh daun mint untuk menenangkan perut dan pikiran. Air rebusan kayu manis. Air putih dengan irisan mentimun dan jeruk nipis. Air kelapa segar tanpa gula. Minuman ini tidak hanya menenangkan, tapi juga mendukung fungsi jantung dan ginjal. Kesadaran adalah kunci. Saya tidak mengatakan bahwa kopi atau anggur harus dihapus sepenuhnya. Tapi Bapak dan Ibu perlu tahu bagaimana tubuh bereaksi terhadapnya. Cobalah mengukur tekanan darah sebelum dan sesudah minum kopi atau alkohol. Jika angka melonjak, itu tanda tubuh tidak cocok. Nah, dan yang paling penting, jangan kombinasikan alkohol dengan obat tekanan darah. Jangan abaikan rasa berdebar setelah minum kafein. Dengarkan tubuh Bapak dan Ibu karena ia selalu memberi sinyal. Setiap tegukan adalah keputusan. Apakah kita memilih kenyamanan sesaat atau memilih kesehatan jangka panjang? Kafein dan alkohol tidak harus jadi musuh, tapi kita harus mengaturnya dengan bijak agar tidak mengganggu kerja jantung dan tekanan darah yang selama ini kita jaga dengan susah payah. Bagian berikutnya akan membahas kesalahan terakhir yang paling mengejutkan, yaitu ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik kepada dokter atau tenaga medis. Kesalahan ini sering terlihat sepele, tapi bisa membuat kondisi tekanan darah tidak pernah membaik, bahkan makin parah. Kesalahan terakhir, diam pada dokter, diamkan penyakit. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Kita sudah bicara soal obat, garam tersembunyi, stres, kurang gerak,
hingga kafein dan alkohol. Tapi ada satu kesalahan terakhir yang diam-diam membuat semua usaha bapak dan ibu jadi sia-sia. Tidak berbicara jujur atau terbuka kepada tenaga medis. Dan saya ingin menegaskan, kesalahan ini bukan soal tidak tahu, tapi karena banyak dari kita merasa sungkan, malu, atau takut. Ubwesanan 7. Tidak berkomunikasi dengan dokter atau perawat. Banyak lansia datang ke puskesmas atau klinik, duduk diam, mengangguk saat ditanya, dan hanya mengatakan, "Gak apa-apa kok, dok, saya biasa saja." Padahal, em, sudah sebulan sering pusing. Kadang jantung terasa berdebar, ada efek samping dari obat, atau malah sudah berhenti minum obat, tapi tidak berani bilang. Saya punya pasien, Bu Salma, 70 tahun. Setiap bulan datang ke klinik, tapi selalu berkata semua baik-baik saja. Tapi suatu hari, anaknya mendampingi dan bercerita bahwa Bu Salma sering mengeluh lemas, tidak tidur nyenyak, dan kadang lupa minum obat. Setelah kami ubah sedikit dosis dan jadwal obatnya, tekanan darahnya jadi jauh lebih stabil. Bukan karena obat baru, tapi karena komunikasi yang terbuka. Dokter bukan hakim, tapi mitra bapak dan ibu. Tolong jangan merasa malu atau takut. Dokter dan perawat bukan orang yang akan menghakimi. Kami tidak akan berkata, "Kenapa begini?" Kami akan berkata, "Ayo kita atasi ini bersama." Sampaikan semua yang Bapak Ibu rasakan. Samping yang mengganggu, perubahan di rumah, kesulitan minum obat, bahkan hal sekecil pola tidur yang berubah. Semakin jujur informasi yang kami terima, semakin tepat pula keputusan yang kami buat untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Catatan tekanan darah harian amunisi terkuat. Kalau Bapak Ibu sudah rutin mengukur tensi di rumah, bawalah catatan itu ke dokter. Dengan data harian, dokter bisa tahu apakah obatnya masih efektif. Bisa mendeteksi pola misalnya tensi naik setiap malam. Bisa tahu apakah perlu ganti obat, atau hanya cukup ubah jam minumnya. Tanpa catatan itu, dokter hanya bisa menebak dari satu angka yang muncul di layar. Padahal tensi naik turun setiap hari. Bicara soal emosi. Juga penting tekanan darah bukan hanya soal fisik, tapi juga emosi. Bapak dan ibu yang merasa kesepian, sedih berkepanjangan, atau mudah marah itu semua bisa memicu lonjakan tekanan darah. Dokter bisa merujuk Bapak Ibu ke konselor lansia, grup dukungan sosial, terapi ringan untuk gangguan tidur atau stres. Jangan pendam sendiri, karena tubuh dan hati itu saling terhubung. Kau tidak bisa datang ke klinik gunakan telemedicine. Jika Bapak dan Ibu sulit ke rumah sakit karena jarak, transportasi, atau kondisi fisik, sekarang sudah banyak telekonsultasi lewat HP. Saya pribadi sudah banyak membantu pasien usia 70-an melalui panggilan video. Kadang hanya 10 menit, tapi dampaknya luar biasa. Yang penting adalah terhubung, terbuka, dan aktif dalam menjaga diri. Bapak dan Ibu, kesehatan bukan tugas dokter saja, tapi kolaborasi antara pasien dan tenaga medis. Jangan diam kalau merasa ada yang salah. Jangan takut jika tensi tiba-tiba tinggi. Jangan malu untuk mengatakan, "Saya tidak paham ini." Karena tubuh Bapak dan Ibu adalah tanggung jawab bersama. Dan setiap informasi kecil bisa menyelamatkan hidup. Bagian ini mungkin terdengar sederhana, tapi menurut saya, inilah pondasi utama dari pengelolaan tekanan darah komunikasi yang jujur, hangat, dan terbuka. Bagian penutup saatnya ambil kendali kembali, demi jantung yang lebih tangguh. Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang saya cintai. Kalau Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai bagian ini, izinkan saya mengucapkan satu hal terlebih dahulu. Saya bangga pada Anda. Ya, saya bangga karena Bapak dan Ibu bersedia membuka hati dan pikiran, karena banyak orang memilih menutup mata, tapi Bapak dan Ibu memilih untuk belajar, untuk memahami, dan untuk melindungi tubuh sendiri dengan kesadaran baru. Mari kita ulang 7 kesalahan tersembunyi. Itu, tidak minum obat dengan benar, mengira merasa sehat berarti sudah tidak perlu obat lagi. Mengabaikan garam tersembunyi, padahal ada di makanan instan, kalengan, saus, dan kerupuk harian.
Tidak mengukur tekanan darah secara rutin, menunggu keluhan muncul, padahal gejalanya sering tidak terasa. Membiarkan stres memakan tubuh dari dalam dengan alasan kuat, tabah, atau sudah biasa. Kurang gerak, terlalu lama duduk, mengira istirahat berarti pasif, padahal gerakan adalah obat alami. Terlalu banyak kafein dan alkohol, tanpa sadar mempercepat denyut jantung dan mempersulit kerja obat. Tidak jujur atau terbuka kepada dokter, merasa malu, takut dikritik, atau tidak ingin merepotkan. Tapi kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa dicegah dan diperbaiki. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu mengubah seluruh hidup sekaligus. Mulailah dari satu hal kecil. Pasang alarm minum obat. Ganti satu makanan asin dengan sayuran rebus. Ukur tensi setiap pagi setelah sholat subuh. Jalan keliling halaman selama 10 menit. Minum teh herbal hangat sebelum tidur. Tulis satu kalimat syukur setiap malam di buku. Ceritakan keluhan kecil ke dokter dengan jujur. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi perbedaan besar dalam 3 bulan ke depan. Saya percaya, dengan kasih sayang dan ketekunan, Bapak dan Ibu bisa menikmati hari tua yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih mandiri. Ada pesan terakhir dari Dr. Udi. Saya menulis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena saya ingin melihat lebih banyak orang tua di Indonesia hidup dengan kualitas, bukan sekadar usia panjang. Karena hidup sehat bukan soal tidak sakit, tapi soal masih bisa memeluk cucu, masih bisa berdiri salat sendiri, masih bisa tertawa tanpa takut pusing, dan masih bisa merasakan nikmatnya hidup tanpa dibayang-bayangi angka di alat tensi. Saya ada di sini untuk mendampingi, tapi langkah awal selalu datang dari hati Bapak dan Ibu sendiri. Semoga Allah SWT memberi kekuatan pada setiap niat baik Bapak dan Ibu dan menjadikan umur kita berkualitas, bermanfaat, dan diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Udi.